Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Nopal Gumilar, NPM 10070319102. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode klasifikasi supervised dan juga metode klasifikasi unsupervised. Yang pertama yaitu metode klasifikasi supervised atau biasa disebut dengan klasifikasi terbimbing. Klasifikasi ini dapat dilakukan dengan arahan analisis tertentu, di mana kriteria pengelompokan kelas yang ditetapkan berdasarkan penciri kelas yang diperoleh melalui pembuatan area, contohnya training area. Metode klasifikasi terbimbing atau supervised diawali dengan pembuatan daerah contoh untuk menentukan penciri kelas. Kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi suatu klaster atau kelas-kelas tertentu dari jumlah piksel yang mewakili masing-masing kelas atau kategori yang diinginkan dengan menentukan posisi, contoh di lapangan dengan bantuan peta tutupan lahan sebagai suatu referensi untuk setiap kelasnya. Data yang dihasilkan dari kegiatan pengklasifikasian tersebut didapatkan dua tabel, yaitu tabel separabilitas dan juga tabel kontingensi. Nilai-nilai piksel dalam daerah contoh tersebut kemudian digunakan untuk komputer sebagai kunci untuk mengenai piksel yang lain. Daerah yang memiliki nilai piksel sejenis akan dimasukkan ke dalam kelas lahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang dalam metode ini, analisis mengidentifikasi kelas informasi terlebih dulu yang kemudian akan digunakan untuk menentukan kelas spektral yang mewakili kelas informasi tersebut. Selain itu juga, dalam metode klasifikasi supervised, terdapat keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya antara lain memiliki kontrol terhadap informasi kelas berdasarkan training sampel, dan adanya kontrol terhadap keakuratan klasifikasi. Sedangkan kekurangannya yaitu interpretasi data dipaksakan, pemilihan training sampel belum tentu representatif, dan juga adanya kelas spektral yang tidak teridentifikasi. Selain itu juga, saya akan menjelaskan metode klasifikasi unsupervised. Metode klasifikasi unsupervised biasa disebut dengan klasifikasi tidak terbimbing, yang merupakan klasifikasi dengan pembentukan kelasnya sebagian besar dikerjakan oleh komputer. Kelas-kelas atau klaster yang terbentuk dalam klasifikasi ini sangat bergantung kepada data itu sendiri, yaitu dikelompokkannya suatu piksel-piksel berdasarkan kesamaan atau kemiripan spektralnya. Klasifikasi tidak terbimbing atau unsupervised disebut juga dengan clustering, di mana clustering adalah suatu teknik klasifikasi atau mengidentifikasi serangkaian proses untuk pengelompokan observasi. Dalam hal ini, yang dikelompokkan pada suatu observasi merupakan suatu piksel ke dalam suatu kelas atau cluster yang benar dalam suatu set kategori yang telah disusun sebelumnya. Menurut Nielsen dan Kiefer, pada tahun 1997, klasifikasi tidak terbimbing bisa aja menjumpai beberapa kelas spektral yang dihasilkan berkaitan dengan lebih dari satu jenis kategori informasi. Hal ini berarti bahwa jenis kategori informasi tersebut secara spektral serupa dan tidak dapat dibedakan pada rangkaian data tertentu. Klasifikasi lahan dengan metode tidak terbimbing akan mendapatkan berbagai klasifikasi lahan yang berasal dari kelas nilai spektral piksel. Sistem kerja metode tidak terbimbing adalah melakukan pengelompokan nilai-nilai piksel suatu citra oleh komputer ke dalam kelas-kelas spektral dengan menggunakan algoritma klasterisasi. Dalam metode ini, di awal proses biasanya analisis, orang yang melakukan analisis akan menentukan jumlah kelas atau klaster tertentu yang akan dibuat. Kemudian, setelah mendapatkan hasil, analisis menetapkan kelas-kelas lahan yang terdapat kelas-kelas spektral yang telah dikelompokkan oleh komputer. Dari kelas yang dihasilkan, analisis bisa menggabungkan beberapa kelas yang dianggap memiliki informasi yang sama menjadi satu kelas. Misalnya, yaitu
kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3, yang masing-masing merupakan suatu pesawahan, perkebunan, dan juga perhutanan, ataupun faktor-faktor lainnya. Maka bisa saja dikelompokkan menjadi satu kelas, yaitu kelas vegetasi. Selain itu juga, terdapat beberapa keunggulan dan kekurangan pada metode klasifikasi unsupervised. Keunggulan unsupervised adalah kesalahan operator diminimalisir dan unit kelas dianggap sebagai distinct unit. Kekurangannya adalah korespondensi yang tidak jelas terhadap informasi kelas, kontrol yang terbatas terhadap kelas, dan spektral kelas tidak konstan. Dalam suatu perencanaan, metode klasifikasi terbimbing ataupun metode klasifikasi supervised baik digunakan untuk kawasan yang sudah diketahui dan akses mudah dijangkau untuk keperluan pengenalan tutupan lahan secara terestris. Sedangkan dalam suatu perencanaan untuk membangun sesuatu dan merencanakan sesuatu, metode klasifikasi tidak terbimbing atau disebut metode klasifikasi unsupervised biasa dilakukan untuk pembuatan klasifikasi lahan di kawasan yang belum terlalu dikenali dan akses yang susah untuk dimasuki secara terestris. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.